Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya teman-teman, pada pagi ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Ta'lim. Pada penghujung Ramadan ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua ibadah kita mulai dari yang wajib maupun yang sunnah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puasa kita, sholat fardu, sholat sunnah, mudah-mudahan bisa menjadi keistiqomahan tidak hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan kita tetap mempertahankan kegiatan ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Tujuan puasa la'allakum tattaqun, semoga kita digolongkan oleh Allah hamba-hamba yang bertakwa, muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sebagian teman-teman kita mungkin sudah ada yang mudik, mungkin ada yang masih dalam perjalanan atau masih toto mempersiapkan, karena nanti malam kita takbiran bersama-sama. Ya, kita mulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca surat Al-Fatihah, semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap berhati-hati dalam perjalanan sampai tujuan, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'zimi lan iku setengah saking ngegungake ilmu ayu jawita utawi yen to bagusake sapa talib kitab batal kitab ing nulis kitab. Wala yukormitulan ora kena nyilikake utawa nglembutake sapa talib wayat seruka lan ninggal sapa talib al hasyata ing nulis nang pinggirane kitab alati yukormitu kang nglembutake sapa talib fiha ing dalem hasyah illa inda darurati angin ing dalem nalika darurat. Setengah dari disiplin belajar adalah dalam menulis kitab kita harus berusaha semaksimal mungkin nulis yang baik supaya bisa dibaca di kemudian hari atau pas mutolaah kita tidak kesulitan membaca. Kalau di pesantren kita masih bisa tanya teman atau guru, tapi kalau sudah pulang di rumah kita kesulitan, teman dan guru sama-sama sibuknya. Diusahakan yang baik. Kalau misalkan tulisan kita tidak baik, ya rapi, minimal rapi. Wala yukormitu, tulisannya jangan terlalu kecil karena kita semakin
umur semakin tua, mata kita semakin berkurang daya lihatnya, agak silau atau rabun. Dan pinggiran kitab tidak boleh ditulisi apa-apa. Misalnya pinggiran kitab kan ini sudah tidak ada, sudah jaraknya sedikit, kamu maknai sini sampai penuh. Nah ini malah bingung nanti. Mending dimaknai sedikit atau punya dua kitab, yang satu untuk lafadz, yang satu untuk makna, dan keterangannya ditulis di buku lain. Waro'a lan wis ningali sapa Abu Hanifah ta Imam Hanifah katiban ing wong kang nulis atau sekretaris, ningali yukormitu hale nyilikake sapa katib fil kitabati ing dalem nulis. Imam Abu Hanifah pernah melihat seseorang nulisnya itu kecil-kecil. Faqala mongko nuli ngendika sapa Imam Abu Hanifah, la tuqarmit, aja nyilikake sira, nglembutake sira khattaka ing tulisan sira, li annaka krana sak temene sira iku in aistalamun urip sira tundam mongko getun sira, wa imut ta lan lamun mati sira tustam mongko den pisui sira. Dan pisui itu maksudnya dicemooh oleh orang-orang. Kata Imam Abu Hanifah, la tuqarmit khattaka, hei sang penulis, jangan mengecilkan tulisanmu, karena kalau kamu hidup nanti umur panjang, terus kamu butuh kitab itu untuk membaca, maka kamu akan getun. Apa bahasa Indonesia getun? Menggetuni. Lupa saya. Getun. Kalau umur panjang getun. Kenapa kok saya nulis kecil-kecil? Tapi kalau umur pendek terus kitab kita dibaca oleh anak kita atau siapa keluarga kita, maka orang akan mencela kita. Ini tulisannya bapak kok cowok ini cilik, ini tulisannya mbah kok kayak ngene, kayak rengget, kayak serundeng. Yakni ngeresakake, tundam, menyesal. Getun itu menyesal. Kalau kita panjang umur akan menyesal. Yakni ngeresakake sapa ya musannaf yang pengarang kitab, idza syikhta, lamun tuwa sira utawa sepuh sira, wa dha'ufalan apes lemah, wa dha'ufalan apes utawa lemah apa basaruka peninggal sira, nadimta mongko getun sira ala zalikal fi'li ngatasé mengkono penggawean to nyilikake tulisan. Sekarang di pesantren ada makna jadi, tapi nggak seperti tulisan kita. Maknanya orang meskipun bagus, tapi nggak seperti tulisan sendiri. Tapi nggak ada, pengalaman saya, kitab saya nggak ada yang bertanya. Setelah beberapa tahun pengalaman saya sendiri, nggak ada yang bertanya, misalkan keluarga atau tetangga atau teman atau apa, saya kitabmu mana, saya bertanya, nggak ada. Ya mungkin semuanya sibuk untuk
pada kehidupan di dunia ini. Ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk, pokoknya nggak ada habisnya. Kalau bekerja mencari uang, tidak ada habisnya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Telah menghambur-hamburkan manusia ini untuk dua hal: memperbanyak harta dan memperbanyak dunia atau memperbanyak anak. Hatta zurtumul maqabir, sampai semua manusia kembali ke alam kubur, yakni meninggal. Itu sudah nas Al-Quran. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sampai tidak kober, tidak sempat untuk belajar ilmu agama, tidak sempat untuk sholat, tidak sempat baca Al-Quran dan lain-lain ibadah. Nah ini, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun. Kalla, kok ojo kaya mengkono. Kata Allah, jangan seperti itu. Boleh kita bekerja, boleh kita mengurus dunia, kalla saufa ta'lamun, tapi jangan hanya memikirkan dunia saja, pikirkanlah akhirat. Saufa ta'lamun, nanti kamu bakal mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun, sampai dua kali. Summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamun, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Diulangi oleh Allah. Ya, semoga kita termasuk bisa membagi waktu. Menurut Imam Ghazali 24 jam dibagi 3, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk ibadah, menurut Imam Ghazali. Tapi kita kan hampir tidurnya kadang ya mungkin bisa lah 8 jam, bahkan lebih, belum leyeh-leyehnya. HP hanya berapa, jalan-jalannya berapa jam, ibadahnya mungkin berapa jam, sholat aja cepet 1 menit, nggak ada wiritannya. Kita tidur saja 8 jam, misalnya umur kita 60 tahun, 20 tahun saja kita untuk tidur. Umumnya kita bekerja 8 jam ke jam 7 pagi sampai jam 3 sore atau jam 4, 8 jam. Istirahat 8 jam. Ibadahnya ini, kalau pakai ada baca Al-Qur'annya mungkin 8 jam, tapi kalau sholatnya cowopet ya nggak ada. Katakan 5 menit, 5 kali 5 berapa? 25 menit. Padahal kata Imam Ghazali 8 jam untuk tidur istirahat, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beribadah. Ya, yang penting kewajiban kita, rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Sholat sunnah itu juga sangat penting, meskipun tidak wajib. Itu merupakan sebagai penyempurna. Barangkali ibadah wajib kita ada yang kurang sempurna, sholat wajib kita ada yang kurang sempurna, nanti ditambeli atau disempurnakan dengan sholat sunnah rawatib. Puasa wajib, puasa Ramadan kita ada yang kurang sempurna, disempurnakan dengan puasa sunnah, Senin Kamis atau mana. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sudah nas Al-Quran. Bahasa manusia ini sangat disibukkan oleh memperbanyak
hatta zurtumul maqabir, nggak tanggung-tanggung sampai masuk alam kubur. La tarawunnal jahim, maka sungguh kamu akan melihat neraka jahim. Summa la tarawunnaha ainal yakin, ainal yakin. Kemudian kamu akan mengetahui kahanane yakin. Kahanan yakin itu penglihatan dengan keyakinan, termasuk alam kita yang sesungguhnya, perjalanan kita yang sesungguhnya. Ini masih perjalanan kita, masih panjang perjalanan kita. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan kita nanti akan ditanyai apa saja yang kita lakukan semasa di dunia. Ya, semoga kita break dulu sampai habis lebaran. Ini persiapan mudik ya teman-teman. Jangan lupa tetap berhati-hati. Kita silaturahmi ke saudara-saudara kita, ke orang tua kita. Semoga semuanya senantiasa diberi keselamatan dan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf selama saya mengaji kitab ini. Apabila ada kesalahan bacaan, semoga mendapat maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Kita lanjutkan, kita sambung, kita bertemu lagi insya Allah habis lebaran. Semoga kita masih diberi umur panjang, banyak rezeki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna min jami'i sayyi'at, wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat, wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah sab'il masani an taftaha lana bi kulli khairin wa an tu'amilana mu'amalataka li anil khair wa an tafaduna fi adyanina wa anfusina wa amwalina wa ashabina min kulli mahnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhairin. Innaka waliyyul khairin mutafaddilun bi kulli khairin mu'til li kulli khairin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya teman-teman, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelumnya kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kami sekeluarga. Mohon maaf apabila selama kita bergaul, selama kita bertangga atau berteman ada salah, kekhilafan, kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu Muhammad.